Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus ya. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ya, dan supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar ya dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat. Di sana Rasul Paulus mengingatkan jemaat ya. Dia berkata bahwa kamu itu harus hidup ya. Aku menasehatkan kamu ya, dan aku meminta kepada kamu dalam nama Tuhan Yesus ya. Dalam Tuhan Yesus, bayangkan Bapak Ibu, kalau Rasul Paulus meminta dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti dia meminta dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh demi nama Tuhan Yesus. Apa yang Rasul Paulus minta di sana, dia katakan, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Ya, pengajaran-pengajaran dari rasul-rasul pada zaman itu adalah tentang bagaimana jemaat bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau, supaya kita ini semua hidup dalam perkenanan Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Kita sudah membaca di Alkitab, bahkan rasul-rasul berkata, ya kamu sudah mendengar tentang bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, kekristenan itu apa? Kekristenan itu bukan sekedar agama. Oh, saya sudah beragama Kristen, KTP saya Kristen. Oh, saya ke gereja tiap minggu. Oh, sudah selesai, saya sudah dibaptis. Bukan hanya itu. Kekristenan itu berbicara tentang apakah hidup kita ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ya, makanya Rasul Paulus meminta kepada jemaat, dia bilang, aku minta kepadamu dalam nama Kristus Yesus. Ya, supaya itu kamu itu ya hidup berkenan kepada Tuhan. Kamu memang sudah tahu dan sudah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup berkenan. Tetapi yang kami mau kamu, baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, ini adalah satu permintaan yang sangat serius, makanya jangan anggap enteng. Ya, pengiringan kita kepada Tuhan itu satu tok yang Tuhan minta supaya hidup kita ini berkenan. Nah, bagaimana mencapai perkenanan Tuhan itu tidak mudah. Tentunya kita harus tinggalkan dosa, kita buang semua keinginan daging, kita buang semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, supaya kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Ya, dan Rasul Paulus meminta kepada jemaat, dia bilang, memang kamu sudah mendengar dari kami tentang bagaimana hidup supaya berkenan kepada Tuhan. Tapi kami menasehatkan kamu, baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, saya selalu mengingatkan kita semua, bahkan diri saya sendiri. Hari-hari ini mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi mengejar perkenanannya. Ya, karena semua itu tidak datang begitu saja. Ada banyak pengajaran-pengajaran hari ini yang menyepelekan, yang ya sudahlah, kita ini kan sudah di dalam Yesus. Percayalah, sudah nggak ada kutuk, nggak ada dosa, nggak ada ini. Enak aja Bapak Ibu. Walaupun kita sudah percaya kepada Kristus, kalau kita tidak sungguh-sungguh menghidupi segala perintah-perintahnya, maka sama saja bohong. Ya, bukan berarti kita menjadi Kristen terus kita seenaknya hidup, nggak bisa ya. Kalau kita tetap dalam dosa, maka ya tidak ada jaminan untuk kita bisa menerima keselamatan itu ya. Jadi mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi, kata Rasul Paulus, supaya kita ini dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kekristenan itu artinya mengejar perkenanan Tuhan, bukan hanya hidup sembarangan yang kita mau saja. Ya, dan dikatakan di sana, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Jadi ada petunjuk-petunjuk yang harus diikuti. Menjadi orang percaya
percaya, bukan hanya sekedar ke gereja, bukan hanya sekedar menjadi Kristen, tapi mengikuti petunjuk-petunjuk firman Tuhan ya yang sudah diberikan lewat rasul-rasulnya, lewat nabi-nabinya. Semua petunjuk yang tertulis dalam Alkitab ini harus kita ikuti. Ya, dikatakan supaya kita ini berkenan, ada petunjuk-petunjuk yang harus kita ikuti, nasihat-nasihat, bukan hanya sekedar saja menjadi orang Kristen ya. Dan ayat yang ketiga dikatakan karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Ya, supaya kita ini dikuduskan ya, supaya kita ini ya melakukan kehendak Bapa. Allah berkehendak agar kita ini hidup kudus ya. Tetapi bagaimana kita dapat melakukan semua itu? Alkitab mengajarkan bahwa kekudusan bukanlah suatu keadaan yang harus kita hasilkan ya dari diri kita sendiri atau kerja keras kita dengan berbuat baik dan atau gimana ya. Sebaliknya ya, keadaan kudus terjadi melalui proses ketika kita menjalani dan melakukan firman Tuhan. Kekudusan itu adalah sebuah proses di mana kita mau melakukan kehendak Bapa. Memang mungkin kita jatuh lagi, nggak ada orang yang sempurna bisa kudus semua. Tapi kekudusan itu adalah sebuah usaha dan Tuhan melihat usaha itu. Tuhan melihat hati kita. Ya, banyak orang berkata nggak usahlah, kenapa kudus-kudus, kita sudah dikuduskan Tuhan, kita nggak mungkin kudus. Memang kita nggak mungkin kudus, tapi usaha untuk kita hidup dalam kekudusan itulah yang Tuhan lihat. Setidaknya kita ada usaha, Tuhan aku pengen dikuduskan, aku pengen meninggalkan semua dosa, aku pengen meninggalkan semua hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana ya, Rasul Paulus bilang ya itu yang Tuhan mau dari kamu adalah pengudusanmu dalam segala hal, dalam perkataan, perbuatan, tindakan, ya di dalam segala hal Tuhan mau kita kudus. Dan secara khusus dan secara spesifik Rasul Paulus ingatkan pada keadaan pada waktu itu di Tesalonika, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ya, dan supaya kamu mengambil masing-masing istri atau suami ya menjadi pasanganmu, menjadi suamimu, supaya kamu hidup dalam pengudusan dan dalam penghormatan ya, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, pada zaman itu Bapak Ibu, standar seks itu sangat rendah ya di kekaisaran Romawi ya pada waktu itu. Dan dalam banyak masyarakat ya dilakukan ya kegiatan-kegiatan ya atau praktik-praktik seksualitas yang sangat tidak bermoral ya pada waktu itu. Bukankah hari-hari ini di sekeliling kita pun terjadi? Ada begitu banyak orang ya gampang kumpul kebo, melakukan dosa ya, hidup dalam kenajisan ya, dalam LGBT ya, homoseksual, lesbian, orang berselingkuh, bahkan orang memperkosa anak-anak di bawah umur. Ini terjadi lagi, bukan hanya pada zaman dulu tetapi hari ini ya. Betapa banyak orang terikat dengan pornografi ya, anak-anak muda yang melakukan free sex, penyimpangan itu terulang kembali, bahkan lebih lagi di akhir zaman ini, di saat keadaan ya begitu bebas ya, zaman teknologi ya, dunia media begitu terbuka semuanya.